Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramah, para kiai, sepuh bin sepuh, dan saudara para alumni, wabil khusus BPKRI, Bapak Ijazah Kiai Wayan, Kang Tasugum, Kang Masmir, Kang Syakur, Kang Herudin, dan sedaya para alumni kan bekerja pada satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan kami terhadap beliau. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kedua Kiai Haji Mutoho Gustadi, tapi kami ingin menyampaikan sedikit tentang masalah organisasi yang diberi nama Himasta, bahwa Himasta yang secara resmi, secara pengangkatan pengurus yang kemarin dimulai di Cilamaya, di Kerawang, kemarin juga pengangkatan pengurus Himasta Kerawang, yang kedua pengurus Himasta Pekalongan, dan nanti dilanjutkan pengurus Himasta Cirebon, Indramayu. Tujuan pokoknya adalah tadi untuk pengembangan pesantren Tahsilul Akhlak. Sebab ada dua hal ketika satu lembaga atau jamaah itu bisa hidup. Pertama adalah intilo secara global, bahwa di sini ada lembaga pesantren. Isi lembaga pesantren ada majelis kuliah, ada santri aktif, dan ada santri yang tidak aktif, yaitu para alumni, tapi itu masuk dalam bagian santri. Santri untuk pesantren Tahsilul Akhlak yang sudah ada di rumah, yang bisa berkiprah melalui tabligh, melalui taklim di daerahnya masing-masing, dan itu berhasil adalah hikmah ilmu yang diperoleh mungkin sebagian dari pondok pesantren Tahsilul Akhlak, dan itu nanti bisa hidup. Harus ada inovasi-inovasi, termasuk adalah pembentukan jamaah Himasta. Jamaah Himasta itu akan hidup bila mana satu, yaitu harus ada intilo di internalnya di pesantren, dan intilo di kalangan para alumni. Kalau para alumni itu punya manajemen baik di dalam pengelolaan manajemen organisasi, di dalam organisasi alumni, maka ini akan mendorong dan mendukung penuh bahwa di pesantren nanti akan bisa berkembang karena dorongan para alumni. So, vitalnya, yaitu pokoknya itu satu di pesantren. Kalau di pesantren itu pesantren itu baik, kemudian didukung oleh para alumni yang punya manajemen di dalam jamaah namanya Himasta itu baik, maka nanti akan bisa mengembangkan dan memajukan pesantren itu kalau di dalam manajemen di Himasta atau jamaahnya itu baik. Amin. Kalau di manajemen di Himastanya kok tidak berjalan, ya nanti di pondoknya juga melempem, tidak akan bisa berjalan. Makanya itu
viral. Bilangnya itu, yaitu individu di dalam lembaga jamiah atau jamaah namanya himasta. Kemudian anggota semua masta atau di pesantren itu masing-masing harus ada sholahul kulli wahidin, kebaikan di semua pihak di pesantrennya baik, antara lain adalah ittihad dzurriyyah. Maka kami membangun ittihad dzurriyyah, semuanya dilibatkan di dalam pesantren itu, para dzurriyyahnya kakak-kakak, para dzurriyyahnya abah sepuh, semuanya terlibat di dalam taklim, terlibat di dalam kepengurusan dan taslim akhlak. Nah, untuk pergerakannya di luar, maka ini dibutuhkan ada pergerakan di luar, antara lain adalah pembentukan himasta ini. Maka alhamdulillah dalam beberapa bulan ini terbentuk kepengurusan pusat yang nanti akan didorong atau akan digerakkan oleh ketua umum, ketua pusat, yaitu IAJ Syekhul Bahri, yang dia punya jam terbang banyak di seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan mungkin Jawa Timur juga, bahkan dari luar negeri. Dan pada ini sebentar lagi Kang Syekhul ini mau datang di Malaysia dalam rangka sunatan Upin Ipin. Ini Allah itu punya jam terbang yang tinggi sehingga nanti bisa mengkoordinir dari masing-masing daerah untuk digerakkan. Sebab perlu ada tahrik, ada pergerakan untuk menggerakkan kepada para alumni khususnya dan kepada masyarakat umum bahwa ini kami punya alma mater di Pondok Pesantren Tasawuf Halak yang sekarang banyak inovasi-inovasi tadi yang sudah dipaparkan oleh Kang Faisal tadi, bukan pamer tapi prestasi. Ya sedikit terpameri, kan ada promosinya. Iya, kita oke, kita apa saja pasti ada promosinya. Ya, yang kita tuh dalam mukadimah itu pasti ada promosinya. Ayo belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih adalah untuk tatanan, untuk mengerti masalah babagan agama. Ilmu tauhid juga ada promosinya. Ayo belajar ilmu tauhid, sebab ilmu ketuhanan, ilmu yang akan bisa menambah keimanan. Terus ada promosinya. Setiap ilmu ada promosinya. Dan pesantren juga ada promosinya. Ya. Enggak apa-apa promosi sedikit. Jadi itu prestasi, bukan riak, bukan pamer. Mudah-mudahan dengan terbentuknya seluruh pengurus di masing-masing daerah, insya Allah one alumni, one santri tercapai. Tidak hanya anaknya sendiri, tidak usah. Kalau anaknya tidak mau, cari ponakan. Kalau ponakan tidak ada, cari tetangga. Minimal siji minimal, tapi nanti akan kebetulan suatu saat akan bisa pulang kepada tangga-tangga yang lain. Maksudnya one alumni, one santri itu tidak harus anaknya. Kalau anaknya dipaksakan kok dibilang kok gak kerasa, gak mau, ya jangan dipaksa. Cari anaknya kakak, ponakan, atau nanti tetangga-tangganya. Ya, itu saja tadi sudah banyak disampaikan oleh Linda. Ya, Muntakhab, hanya kami ingin berdoa mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini adalah diberkahi oleh Allah Ta'ala dan akan membawa manfaat dan barokahnya Pondok Pesantren Tasawuf Akhlak. Dan ini adalah diniati hikmah untuk ilmu, hikmah kepada pesantren, dan hikmah kepada ilmu yang kita peroleh atau yang dulu kita peroleh dari Pondok Pesantren Tasawuf Akhlak. Mudah-mudahan pergerakan melalui masa ini akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan khususnya kepada para alumni, karena itu ada niat hikmah, berarti ada niat ibadah di situ.
segala sesuatu yang bisa kita capai itu adalah bisa digunakan untuk sarana ibadah. Meskipun itu kelihatannya urusan dunia, tapi kalau ada niat yang baik maka akan jadi urusan akhirat. Kata, bila mana kamu punya beras, bisa. Kalau dalam bahasa yang lain itu punya gandum, maka jadikanlah itu sarana ibadah. Tetapi bila mana di rumah kamu tidak ada beras, tidak ada gandum, perlu cari. Bila mana di rumah kamu ada gandum atau ada beras, jadikanlah itu sarana ibadah. Tapi bila mana tidak ada beras, cari. Ya. Itu kita tahu roh. Ya, bila kamu fil baiti burun fata'abda, bila mana di rumahmu ada gandum, ada makanan sedikit pun, jadikanlah itu sarana untuk ibadah. Fata'abda, maka jadikanlah itu ibadah, sarana ibadah dengan burun. Tapi wa'inam yujad fil baiti burun, ya fadlu, maka carilah. Berarti apa? Harus ada ikhtiar secara dohir, tapi ketika berhasil jadikanlah itu sarana ibadah. Yo gawe klambi, yo jahit, yo bahkan kalau modal apa namanya, cari itu kadang-kadang hanya modal abab saja, ada modal abab, modal cangkem. Tapi jangan asalkan yang modal cangkem itu niatnya ibadah, ya nggak apa-apa. Pasti itu asal niatnya ibadah. Saya ngaji, yasul ilmi, di mana saja saya ngaji, maka itu adalah hasil dari jerih payah saya. Itu adalah imbalan, bukan tujuan. Gimana ya? Saya tadi diceritakan bahwa yang Hasbullah itu cara genjot itu satu putaran selenden, ya, laren samuter genjot mana kan. Tapi kalau Saiful kan enggak, gasnya digenjot terus ya. Iya, dia mah apa? Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Itu julukan Saiful Bahri, yaitu adalah Saiful Bahri Rafsan dari Simatupang. Ternyata Simatupang itu adalah siang malam tunggu panggilan. Tapi alhamdulillah yang niat yang baik, meskipun dia adalah modal innamal a'malu binniyat saja kemana-mana, tapi insya Allah itu hasilnya adalah barokah. Hasilnya adalah bukan itu, tapi niatnya adalah nasril ilmi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami upayakan ini, yaitu membentuk di seluruh daerah pengurusan Imasta yang belum pernah terjadi sejak dulu, sekarang secara resmi nanti kami bisa datang kemana saja. Kalau ada kami diundang, kami insya Allah akan menyempatkan diri dan akan kami usahakan untuk datang di Pekalongan, di Karawang, di Cirebon, di Indramayu, bahkan di Majalengka. Insya Allah kami nanti akan datang demi untuk mensosialisasikan bahwa pesantren Tasik Alat masih ada. Kalau bicara masalah fluktuasi itu biasa. Fluktuasi kadang-kadang ada banyak santri yang tadi kemarin dulu tadi ceritakan bahwa kalau yang naik Rasulullah itu dalam masa faktor sama sekali tidak ada santrinya. Kemudian di Abang Mustaqim banyak. Kemudian di masa putra-putranya sama jatuh lagi, itu biasa di pesantren. Nah, bagaimana sekarang saat generasi kami ini nyuwun panjenenganipun, mudah-mudahan kami berinovasi yang seperti tidak meninggalkan apa pesan dari beliau, pondok seperti ini saja, yaitu yang masih al-muhafadzah al-batinis sharih wal ahli bil aslah, memelihara yang lama dan mengambil sesuatu yang menurut kami adalah aslah lebih masalah, memelihara yang baik, memelihara yang barang-barang yang sudah lama yang baik, tetapi mengambil sesuatu yang menurut kami adalah lebih maslahat dan adalah untuk kemajuan dan kepentingan
umat. Insya Allah dengan usaha ini mudah-mudahan pondok pesantren Tahsinul Akhlak berkualitas. Amin. Serta ada kuantitas. Amin. Dan ya, mawon mudah-mudahan itu dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadirinnya ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا على كل حال حمدا في كل حال حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم انا نسالك الهدايه والرحمه والاستقامه ثم الاستقامه والسكينه والبركه ثم البركه والسلامة من كل آفات الدنيا والآخرة بحق قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي بيت صاحب البيت هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا أتيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ميسر الأمور يسر أمورنا بحق يا لطيف 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 فإن تيسير بلا عسير عليك يسير بحق قولك القدير لا تحزن إن الله معنا. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الدهر وأهل الدنيا. اللهم اجعل معهدنا تحصيل الأحد معهدا نافعا معهدا مباركا معهدا جامعا للناس بحق قولك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sekian kali sedikit angkat khususipun di Pekalongan diniati hikmah kepada pesantren. Insya Allah ada barokah yang akan turun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salib bang. Salaman. Tahsinul Akhlak Maju.